Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Waalaikumsalam. Sehat, Bu. Sehat-sehat Ibu. Oke. Diharapkan sekali ya kalian bisa menjaga kesehatan karena di masa pandemi ini kalian harus menjaga imunitas ya supaya bisa tetap sehat dan bisa melakukan kegiatan seperti biasanya sehari-hari. Termasuk salah satunya masuk dalam pelajaran daring seperti ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini ya, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan, Bagus. Dipimpin berdoa dulu. Ya Bu, mari teman-teman semua awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Ampun Bu. Oke, terima kasih. Ya, oke. Oke, Bu Ika akan cek dulu kehadiran dari kalian ya. Karena di sini menyalakan kamera semuanya, jadi Bu Ika tinggal cek aja namanya. Mansa ada, Bagus ada, Anjra, Priscilia, Diba, Poniton, Kartina, Doni, Ulan, sama Kris. Hadir semuanya ya hari ini ya, berarti semuanya sehat. Oke, hari ini berkaitan juga ya materinya dengan masa pandemi ini ya. Jadi di masa pandemi ini Bu Ika harapkan kalian tetap bisa berkreativitas ya. Jadi tidak menghalangi kreativitas kalian terutama di bidang seni ya, walaupun di masa pandemi ini begitu ya, karena materi kita kali ini kalian akan membuat sebuah pertunjukan atau pagelaran seni di dalam kelas secara virtual. Nah, kelasnya virtual jadi pagelarannya juga virtual gitu ya. Oke, Bu Ika akan tayangkan PowerPoint-nya dulu supaya kalian tahu seperti apa gambarannya gitu ya. Ya, oke. Sekarang kita ke pertunjukan musik. Materinya adalah pertunjukan musik. Kita lihat slide yang berikutnya. Di sini ada gambar ya. Dari gambar ini kira-kira kalian bisa tebak nggak ini gambar apa? Musik orkestra, Bu. Musik orkestra, oke, bagus Poniton. Ini adalah gambar musik orkestra. Nah, kalau kita kaitkan dengan materi kita tentang pertunjukan seni ya, kira-kira jawaban yang lebih tepat apa ya? Ada yang tahu? Oh, itu ada kayaknya pertunjukan di atas panggung musik orkestra ya Bu. Iya, betul sekali, bagus. Jadi ini adalah pertunjukan musik orkestra. Nah, kemudian kita akan lihat slide yang berikutnya. Nah, ini ada juga gambaran. Nah, kira-kira di sini ada gambar apa? Ada yang bisa jawab? Coba salah satu. Diba, Ibu. Silakan, Diba. Itu pertunjukan musik, Bu. Iya. Apa bedanya dengan pertunjukan musik yang sebelumnya? Itu kalau yang tadi rame-rame, Bu. Kalau yang ini sendiri-sendiri, Bu. Kayaknya lewat video, Bu. Video call gitu, Bu. Oke, bagus. Jadi yang tadi tuh rame-rame langsung ya, dan ditonton juga secara langsung, ada audiensnya di situ. Kalau yang ini bikin videonya sendiri-sendiri, kemudian digabungkan menjadi satu ya dalam satu frame begini, dan itu bisa disebut sebagai pertunjukan musik secara virtual. Nah, kita lanjut lagi ke slide yang berikutnya. Nah, di sini ada gambar. Ini kira-kira gambar apa ya? Ada yang tahu? Pentas teater, Ibu. Oke, pentas teater, ada yang bilang gitu. Nah, kenapa kira-kira Bu Ika menunjukkan gambar ada musik orkestra dan juga musik gambar musik, kemudian juga ada gambar teater. Kira-kira ada keterkaitannya enggak? Ada, Bu. Ya, Kris, silakan. Kayaknya itu mau digabungkan ya, Bu? Teater sama musik ya, Bu? Akan digabungkan antara teater dengan musik ya. Jadi ada kolaborasi antara seni musik dengan seni teater. Oke, kita lanjut.
digabungkan ya, atau dengan kata kolaborasi ya. Menurut KBBI, kolaborasi itu berarti perbuatan atau kerjasama. Jadi kalau musik berkolaborasi dengan tari berarti ada kerjasama antara musik dengan tari. Sedangkan kalau pertunjukan musik yang berkolaborasi dengan teater berarti ada kerjasama atau antara musik dengan teater. Jadi ada pertunjukan bareng atau ada kerjasama antara musik dengan seni lainnya. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Teknik pertunjukan seni. Nah, gimana nih tekniknya? Yang pertama ada menentukan karya seni yang akan ditampilkan. Jadi kalau kamu mau buat pertunjukan seni, kamu harus tentukan karya seni apa yang akan kalian pertunjukkan nanti. Ya, misalnya di sini kamu menggelarkan pertunjukan musik dengan teater, misalnya itu. Nah, itu karya seni yang kamu tentukan untuk dimainkan nanti. Kemudian yang kedua adalah penempatan pemain di atas panggung atau yang disebut dengan blocking. Nah, ini biasanya kalau pagelaran 2 tahun lalu sebelum pandemi ya, ini dipakai banget ya, karena kalian atau kakak kelasmu itu menampilkan pagelaran itu di dalam kelas. Jadi jelas mereka harus ada blocking dulu untuk mengetahui kira-kira nanti yang main musik posisinya di mana. Kemudian yang tari atau teaternya nanti posisinya di mana, terus masuknya dari mana dan sebagainya. Nah, itu diatur supaya nanti ketika penilaian ya kalian nggak bingung harus berposisi di mana. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu aspek psikologis para pemain selama pertunjukan. Nah, ini kamu harus benar-benar mempersiapkan ya supaya nanti tidak nervous atau tidak grogi ya, misalnya ketika kalian penilaian. Nah, hubungannya dengan yang nomor 4, penguasaan permainan musik dan teater dengan cara latihan. Jadi untuk mengurangi rasa nervous atau grogi ketika kalian nanti pagelaran ya, ketika penilaian, maka kamu harus menguasai permainan musik kalian, yang musik, yang teater juga begitu sama. Kita lanjutkan ke kriteria penilaian musik. Nah, kira-kira apa aja yang akan dinilai sama Bu Ika untuk di musiknya? Yang pertama adalah tempo. Jadi kamu harus menyepakati ya antara satu alat musik dengan alat musik lain, pemain alat musik satu dengan yang lainnya untuk tempo yang digunakan dalam lagu yang akan kamu mainkan itu temponya berapa. Misalnya 90, satu pemain musik 90, maka semuanya harus 90 semua gitu ya, supaya nanti bisa jalan bareng, nggak ada yang lebih cepat atau lebih lambat begitu. Nah, itu kamu sepakati nanti dalam diskusi di pertemuan berikutnya. Kemudian ini juga akan berpengaruh dengan editing video juga ya nanti ya, karena kamu virtual, jadi nanti edit videonya harus tepat meletakkannya supaya nggak nggak ada yang lebih cepat atau terlambat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pitch. Pitch itu ketepatan dalam membunyikan suatu bunyi atau nada. Jadi Bu Ika nilai nanti yang kamu mainkan nanti sesuai nggak melodinya gitu ya, sesuai dengan notasi yang kamu berikan nanti sama Bu Ika apa enggak gitu ya. Yang ketiga yaitu harmoni. Nah, harmoni ini adalah keselarasan bunyi. Jadi nanti Bu Ika akan nilai kira-kira kamu antara satu alat musik dengan alat musik lainnya jika dimainkan bersama itu sudah selaras belum gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya ada yang memainkan alat musik gitar, nah gitarnya udah di stem apa belum? Kalau gitarnya belum di stem, jelas nanti harmoninya nggak dapat ya, atau nggak bisa terlihat harmoninya gitu, atau nggak harmoni gitu ya. Kemudian nada dasar disamakan juga, itu juga untuk menyamakan atau membuat begitu. Nah, kira-kira dari sini Bu Ika mau nanya nih, kira-kira apa ya proyek yang akan kamu lakukan nanti? Kamu disuruh buat apa sama Bu Ika gitu? Buat pertunjukan musik Bu berdasarkan teater. Oke, bagus. Nanti kamu akan membuat pertunjukan musik, tapi tentu saja secara virtual ya, karena kamu dalam kondisi pandemi ini kamu harus di rumah masing-masing dan tidak boleh bertemu. Oke, ada yang ditanyakan dari sini? Gimana contoh video musik yang dikolaborasikan dengan teater, Bu? Nah, oke, bagus. Gimana Bu contohnya? Kalau musik dikolaborasikan dengan teater gitu ya. Bu Ika punya contoh ini dari kakak kelasmu kemarin ya, yang sudah melakukan pertunjukan musik secara virtual juga. Nah, ini Bu Ika akan tayangkan sebentar aja sebagai contoh.
Alkisah pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil, tinggallah seorang janda bernama Mbok Sirni. Sehari-hari, ia bekerja sebagai petani. Ia menginginkan seorang anak supaya dapat membantunya saat ia bekerja. Akhirnya pekerjaanku di ladang hari ini selesai juga. Andai aku punya anak, pasti nggak bakal selelah ini. Suatu hari, Mbok Sirni didatangi oleh seorang raksasa. Boy, petani cilik, yen sampean pengen anak, aku bakal meni anak. Nanging ing sawijining syarat. Naliko bocah umur 15 tahun kudu diserahke kanggo tak pangan. Baik Tuan, saya setuju dengan persyaratan Tuan. Iki wiji timune, jogo wiji iki ing kebunmu. Setelah 2 minggu kemudian, di antara buah ketimun yang ditanamnya, ada satu buah ketimun yang paling besar dan berkilau seperti emas. Wah, besar sekali buah ini. Aku akan membelahnya dengan hati-hati. Ternyata, isi buah tersebut adalah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Cantik sekali kamu, Nak. Mulai sekarang, Ibu akan beri kamu. Oke, kira-kira dari yang Bu Ika tayangkan dan apa yang sudah Bu Ika kasih gambaran melalui PowerPoint, ada yang masih ditanyakan? Ada yang masih ditanyakan? Ibu, itu gimana cara buat? Oke. Gimana cara membuat video virtual seperti itu ya? Jadi nanti kamu yang pasti membuat videonya di rumah masing-masing. Kemudian nanti kamu kumpulkan videonya ke salah satu temanmu yang kamu tugaskan untuk mengedit video ya. Nah, seperti ini caranya untuk mengedit video. Kita buka KineMaster-nya. Nah, sekarang aplikasinya akan seperti ini. Kalian klik aja yang buka baru, kemudian rasio aspeknya kalian pilih yang 16:9, kemudian klik berikutnya. Oke. Kalian tinggal masukkan aja video yang akan kalian edit ya. Yang pertama, misalnya kalian masukkan video itu di kamera, maka kalian buka folder kamera, kemudian kalian klik dan kalian silahkan play ya. Di play dulu, caranya ini disilang, kemudian dicoba play. Nah, mulainya di situ. Kita klik videonya itu yang kita geser tadi, kemudian sampai berwarna kuning ya sampingnya. Kalian pilih guntingnya, kemudian pangkas kiri. Nah, kita centang, kemudian kita coba play. Nah, ini sudah mulai ya, langsung mulai. Nah, supaya videonya dalam satu frame itu ada beberapa ya, kalian kecilkan video yang pertama ini. Caranya kalian kuningkan lagi, kemudian kalian klik yang tengah itu. Setelah itu dikecilkan ya, menggunakan jari sampai seperti ini, sampai kecil, kemudian kalian letakkan di posisi yang kalian inginkan ya, misalnya seperti ini. Kemudian kalian klik lapisan, kemudian klik media, lalu kamera, pilih video yang kalian inginkan, kemudian digeser yang paling ke kiri ya, ditahan, kemudian digeser ke kiri, lalu ini silahkan dikecilkan, kemudian kalian letakkan di tempat yang ingin kalian letakkan. Wika kira cukup ya, mungkin ini bisa dibicarakan nanti dengan di WA untuk diskusinya, nanti bisa disampaikan ke Bu Ika juga melalui WA, kira-kira susunan panitianya siapa,
Kemudian untuk pertemuan berikutnya kalian membuat meet sendiri-sendiri. Jadi Bu Ika akan masuk ke meet kalian secara bergiliran ya untuk melihat proses kalian selama ini latihan begitu. Bu Ika tutup pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, Bu. Wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.